Dulu mereka disebut negeri tirai bambu. Tertutup. Miskin. Terbelakang. Tapi sekarang, mereka ada di balik ponselmu, di bawah gedung kantormu, bahkan di balik teknologi yang kamu pakai hari ini. Kita sedang hidup di masa kebangkitan kembali peradaban tertua di dunia. Dan kali ini, mereka tidak meminta izin. Cina tidak bangkit dari optimisme, tapi dari dendam sejarah yang ditanamkan dalam ingatan kolektif rakyatnya. Satu, luka peradaban, aib yang melahirkan nafsu kekuasaan. Cina tidak bangkit dari optimisme, tapi dari dendam sejarah yang ditanamkan dalam ingatan kolektif rakyatnya. Perang Candu tahun 1839 sampai tahun 1842 dan tahun 1856 sampai tahun 1860. Perang Candu pertama, tahun 1839 sampai 1842. Inggris secara sistematis mengimpor candu ke Cina untuk menyeimbangkan defisit perdagangan mereka. Mereka ingin membayar teh dan barang dari Cina dengan candu. Pemerintah Qing mencoba menindak keras perdagangan candu karena dampaknya yang merusak kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi Cina. Pada 1839, Lin Zexu, seorang pejabat Qing yang tegas, memimpin kampanye anti-candu, termasuk penyitaan dan penghancuran candu Inggris di Guangzhou, Kanton. Inggris merespon dengan kekuatan militer. Dan hasil peperangan. Cina kalah dan terpaksa menandatangani Perjanjian Nanjing, 1842. Perjanjian ini memaksa Cina membuka 5 pelabuhan untuk perdagangan asing, menyerahkan Hong Kong ke Inggris, dan memberikan hak-hak khusus kepada Inggris. Ini menandai awal dari era perjanjian tidak adil yang melemahkan kedaulatan Cina. Perang Candu kedua tahun 1856 sampai tahun 1860. Ketegangan tetap tinggi karena pelaksanaan Perjanjian Nanjing tidak berjalan mulus. Inggris dan Prancis menuntut akses lebih luas ke perdagangan dan kedudukan diplomatik di Cina. Peristiwa Arrow Incident, 1856, di mana kapal Inggris ditahan oleh otoritas Qing, menjadi pemicu langsung. Inggris bersama Prancis berperang melawan Qing. Hasil peperangan kedua menghasilkan kemenangan pasukan Inggris-Prancis. Penandatanganan Perjanjian Tientsin, 1858, dan Konvensi Peking, 1860, yang semakin memperluas hak-hak asing di Cina. Cina membuka lebih banyak pelabuhan, mengizinkan misi diplomatik asing, dan melegalkan perdagangan candu. Kekuasaan dinasti Qing semakin melemah. Dampak Perang Candu memaksa Cina membuka diri ke dunia barat dengan cara yang sangat merugikan kedaulatan nasionalnya. Memperparah ketidakstabilan politik dan sosial di Cina. Memicu pemberontakan besar, seperti pemberontakan Taiping. Membuka pintu kolonialisme dan imperialisme di Asia Timur. Traktat memalukan, Traktat Nanking dan Tianjin membuat Cina harus membayar ganti rugi besar, menyerahkan Hong Kong, dan membuka pelabuhan-pelabuhan utama. Invasi asing beruntun, Jepang, Rusia, Inggris, Prancis, dan AS merebut zona pengaruh di Tiongkok. Boxer Rebellion, tahun 1900, upaya lokal membebaskan diri dari dominasi asing gagal, dan berakhir dengan pendudukan Beijing oleh 8 negara. Kesadaran nasionalis, Kekaisaran Qing runtuh. Sun Yat-sen mulai membangkitkan gagasan bahwa Cina harus kembali jadi pusat dunia. Dunia menjarah Cina, dan generasi penerus tumbuh dalam narasi bahwa kita harus bangkit agar tak diinjak lagi. 2. Mao Zedong, pemimpin yang mengorbankan semuanya demi ideologi. Demi menyaingi Barat dan Jepang, Mao mempercepat revolusi tanpa memikirkan kemanusiaan. Komunisme Cina lahir dari kemiskinan dan perang. Mao mengadopsi Marxisme dengan modifikasi. Petani jadi motor utama, bukan buruh. Perang Saudara versus Kuomintang, komunis menang dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok tahun 1949. The Great Leap Forward tahun 1958. Mao menyuruh petani membuat baja sendiri di rumah, meninggalkan pertanian. Gagal panen, data produksi dipalsukan. Akibatnya, kelaparan terburuk dalam sejarah modern, 30–45 juta orang tewas. Revolusi Kebudayaan tahun 1966 sampai tahun 1976. Sekolah ditutup, profesor dan seniman disiksa, buku-buku dibakar. Mao dipuja seperti dewa. Anak-anak dilatih menjadi Red Guards.
Mau menghancurkan Cina, lalu membangunnya kembali dengan darah rakyat sendiri. 3. Deng Xiaoping, reformasi tanpa demokrasi. Cina bisa kaya, tanpa jadi liberal. Ini yang membuat Barat gugup hingga hari ini. Tidak masalah kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa tangkap tikus. Reformasi ekonomi tahun 1978. Petani boleh menjual hasil panen sendiri. Perusahaan swasta dan asing mulai diizinkan. Zona ekonomi khusus. Shenzhen, dari desa nelayan jadi kota teknologi terbesar dalam 30 tahun. Pertumbuhan ekonomi, GDP melonjak 10-14% per tahun selama 3 dekade. Tapi, tetap otoriter. Kebebasan berpendapat dibatasi. Protes Tiananmen tahun 1989 dibantai. Gambar tank versus mahasiswa disensor total. Cina menemukan jalan ketiga, kapitalisme tanpa demokrasi, dan itu membuat Barat sangat tidak nyaman. 4. Belt dan Road Initiative, kolonialisme gaya baru. Cina menyebarkan pengaruh bukan lewat senjata, tapi utang, pelabuhan, dan jalan tol. Diluncurkan, Xi Jinping tahun 2013, visi membangun jalur sutra modern, menghubungkan Asia Eropa Afrika. Proyek raksasa. Pelabuhan Gwadar, Pakistan. Kereta cepat dari Laos menuju Indonesia. Jalan dan tambang di Afrika Timur. Debt trap diplomasi. Sri Lanka, gagal bayar, pelabuhan diserahkan 99 tahun ke Cina. Afrika, skeptis, tapi butuh infrastruktur. Respons dunia. UE dan Jepang mulai menyaingi lewat program Blue Dot Network. AS melihatnya sebagai alat ekspansi pengaruh. Cina tak menembak, tapi membeli. Dan itu lebih menakutkan. 5. Pengawasan dan AI, dunia di bawah mata negara. Cina membuktikan teknologi bisa digunakan bukan untuk kebebasan, tapi untuk kontrol total. Surveillance state. Kamera pengenal wajah di setiap sudut kota. Sistem skor sosial, patuh akan mendapat reward, melanggar auto blacklist. Super app WeChat. Semua dalam satu. Bayar, chatting, GPS, bahkan akses pemerintah. AI dan Big Data. Digunakan untuk analisis warga secara real-time. Dipakai juga untuk prediksi perilaku massa. Etika global dipertanyakan. Cina ekspor teknologinya ke negara otoriter lain, misalnya di Afrika dan Timur Tengah. Tapi negara demokratis juga tergoda karena efisien. AI diciptakan untuk membantu manusia, tapi di Cina, AI membantu negara mengendalikan manusia. 6. Taiwan, Laut Cina Selatan, dan konfrontasi dunia. Disinilah tensi global nyata. Satu langkah salah, bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Taiwan. Cina anggap sebagai provinsi yang membelot. Amerika tidak mengakui secara resmi tapi memberi senjata. Xi Jinping, reunifikasi tidak bisa ditunda. Laut Cina Selatan. Reklamasi karang menjadi pulau militer. Mengklaim wilayah dengan Nine Dash Line yang tumpang tindih klaim Filipina, Vietnam, dan lain-lain. Militerisasi dan latihan bersama. AUKUS, kuat, NATO mulai menyusun strategi Indo-Pasifik. Sanksi teknologi dan balasan ekonomi. Amerika Serikat blokir chip ke Huawei. Cina balas larang ekspor rare earth dan drone ke Amerika. Dunia semakin mengarah ke dua kubu besar. Dan konflik besar bukan soal jika, tapi kapan. 7. Akan jadi dunia yang seperti apa? Kita hidup di persimpangan sejarah, dunia lama yang demokratis versus dunia baru yang efisien tapi otoriter. The Coupling dan The Risking. Barat mulai memutus rantai pasok dari Cina tapi tidak bisa sepenuhnya lepas. Cina tak ingin jadi Amerika, tapi ingin dunia multipolar, di mana Amerika bukan satu-satunya bos. Pengaruh budaya dan propaganda, film, media, diplomasi panda, TikTok sebagai alat soft power. Kesimpulan besar. Cina tidak akan menyalip Amerika dalam satu malam. Tapi ia membentuk tatanan dunia baru yang tidak bergantung pada nilai-nilai liberal. Jika masa depan adalah pertarungan narasi,
Maka pertanyaannya, narasi siapa yang akan menang? 8. Perang teknologi, chip, AI, dan dominasi digital. Di dunia hari ini, siapa yang menguasai teknologi, menguasai masa depan. Cina tahu itu. Karena itu, mereka menggelontorkan miliaran dolar untuk membangun teknologi sendiri, dari semikonduktor, AI, hingga komunikasi kuantum. Tapi ini bukan soal kemajuan biasa. Ini adalah perang. Huawei jadi simbol. Saat Amerika menjatuhkan sanksi, Cina tak mundur. Mereka membalas dengan mengembangkan chip 7nm secara mandiri, yang oleh banyak ahli disebut mustahil tanpa bantuan Barat. Tapi nyatanya, berhasil. Lalu ada TikTok, bukan sekadar aplikasi joget. Tapi alat pengumpulan data, alat pengaruh budaya, dan ancaman potensial terhadap dominasi Silicon Valley. Dan di balik layar, ada puluhan perusahaan AI Cina yang digunakan tidak hanya untuk keperluan sipil, tapi juga untuk keamanan dan kontrol. 9. Pengawasan massal ketika privasi adalah ilusi. Selamat datang di masa depan yang terlihat seperti fiksi ilmiah, tapi nyata di Cina. Dengan lebih dari 500 juta kamera pengawas tersebar di seluruh negeri, banyak diantaranya dilengkapi dengan AI pengenal wajah, Cina telah membangun sistem pengawasan paling ambisius dalam sejarah umat manusia. Ditambah dengan sistem skor sosial, di mana perilaku warga dinilai, bayar tepat waktu, nilaimu naik. Ketahuan menyebar info yang salah, nilaimu turun. Efeknya, kamu bisa dilarang naik pesawat, kereta, bahkan mengakses pendidikan anak. Satu kesalahan bisa menghantui seumur hidup. Karena di Cina, sistem ingat lebih lama dari manusia. 10. Dunia terbelah, decoupling dan persaingan model peradaban. Dunia sedang menarik garis. Bukan garis geografis, tapi garis ideologis. Di satu sisi, demokrasi liberal, Amerika, Eropa, Jepang. Di sisi lain, efisiensi otoriter Cina. Negara-negara barat kini mulai decoupling, memutus ketergantungan ekonomi dari Cina. Tapi pertanyaannya bukan hanya soal siapa menjual apa. Tapi, siapa yang akan mendefinisikan masa depan? Cina menciptakan internet versinya sendiri, aturan perdagangannya sendiri, bahkan diplomasi dan mata uang digitalnya sendiri. Dunia perlahan terbagi dua, bukan karena perang senjata, tapi karena perang sistem. Dan kalau tren ini terus berjalan, perpecahan itu akan jadi permanen. Dunia dengan dua standar, dua hukum, dua cara hidup. Siapa yang akan menulis aturan baru dunia? Cina tak pernah berkata ingin menggantikan Amerika. Mereka hanya ingin dunia tidak lagi bisa mengabaikan mereka. Tapi dunia harus bertanya. Jika kita mengikuti jejak Cina, efisiensi di atas demokrasi, stabilitas di atas kebebasan, apa yang tersisa dari nilai-nilai yang selama ini kita perjuangkan? Karena mungkin, ini bukan tentang siapa yang menang. Tapi tentang cara mereka menang, dan apa yang dikorbankan di sepanjang jalan. Dan ketika debu persaingan ini reda, satu pertanyaan akan tetap bergema. Apakah masa depan milik mereka yang paling kuat, atau mereka yang paling siap menciptakan aturan baru?